Halo sahabat yang dikasih di dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya Johnson, Jesus my Savior. Sahabat yang dikasih di dalam Tuhan, akhir-akhir ini ya, di Indonesia banyak sekali terjadi ya, intimidasi, ya, hak asasi manusia dilanggar, kebebasan beribadah dibungkam. Ini yang terjadi di Indonesia. Saya bingung. Kita barusan merayakan 1 Juni sebagai Hari Kesatuan Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap bersatu. Tapi faktanya sekelompok orang itu tidak bisa menghargai perbedaan. Tidak bisa. Ya. Bahkan bukan cuma sekelompok orang, itu pejabat-pejabat apa aja, pemerintah saja otaknya itu tidak ada ini. Tidak ada berpikir bagaimana bahwa untuk menegakkan keadilan saling toleransi beragama. Saya tidak tahu apa yang menjadi dasar bagi mereka. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 itu jelas negara menjamin kebebasan beribadah. Menjamin. Tapi faktanya sudah berapa banyak di Indonesia gereja itu ya, ditutup. Dilarang orang beribadah. Sudah berapa banyak? Nah, coba kita lihat contoh satu ini. Pemerintah Kota Jakarta Timur akhirnya menutup gereja yang selama ini digunakan sebagai tempat ibadah. Penutupan rumah ibadah di Jalan Muda Kelapa Timur ini setelah dilakukan rapat koordinasi Wali Kota Jakarta Timur hari Kamis lalu. Warga sekitar gereja keberatan dengan peralihan fungsi yang awalnya sarana pendidikan taman kanak-kanak menjadi rumah ibadah. Selain itu, lokasi bangunan berada di zona hijau. Kegiatan di lahan. Nah, oke. Sahabatku yang dikasih dalam Tuhan. Di sini dikatakan bahwa ya, ini gereja ini di Jakarta Timur, kata wali kotanya apa ditutup kata kegiatan gereja. Izinnya katanya untuk mengadakan sekolah. Kemudian ada ibadah enggak boleh. Nah, saya itu sebenarnya mikir itu begini lah ya. Kenapa orang beribadah itu perlu izin? Ini masuk akal enggak? Sebenarnya negara demokrasi yang menghargai kebebasan beragama, yang menghargai kebebasan berpendapat, berpikir. Orang beribadah itu tidak perlu izin. Orang berdoa di situ. Dia bernyanyi, dia baca Alkitab. Perlu izin. Apanya yang dilanggar sebenarnya? Kalau dia nipu-nipu orang, kalau dia bisa ada pembunuhan di situ, ada mengorbankan apa pemukulan, kriminal, pidana. Iya, ini orang berdoa, baca Alkitab, bernyanyi, kok perlu izin? Ini negara macam apa kalau begini? Apanya yang dilanggar? Orang dangdutan di pinggir jalan dibuat showroom karaoke, musiknya lebih kenceng lagi. Gangguin orang. Tidak ada pakai izin-izin tuh. Ya. Orang buat speaker toa gede-gede teriak-teriak subuh-subuh malam-malam segala macam. Mana izin siapa? Malahan ganggu banyak orang di sekelilingnya, di lingkungannya. Tapi tidak pernah ada ini tindakan apapun. Saya ini benar-benar aneh dengan kondisi Indonesia. Ini bukan kali pertama. Ada orang di rumah ngumpul-ngumpul nyanyi-nyanyi berdoa, itu pun bisa didatangin sama RT-nya. Oh, enggak ada izin. Oke, saya bilang, kenapa orang berdoa, bernyanyi, beribadah perlu izin? Kalau izin mendirikan bangunan, oke. IMB supaya tata kota lebih cakep. Masa orang gara-gara dia baca Alkitab daripada dengan dia baca buku novel misalnya itu perlu izin? Dia nyanyi di rumah karaoke, nyanyi lagu dunia ini enggak perlu izin. Kan nyanyi lagu rohani izin. Ngaco, saya bilang. Negara yang benar, demokrasi yang benar itu adalah menghargai kebebasan orang beribadah. Orang, ya, hak asasi manusia seseorang itu adalah bebas untuk berpikir, bebas untuk meyakini apa yang dia percaya itu hak dia. Itu harus dihargai, harus dijamin kebebasannya. Kenapa bisa begini? Nah, ini kan karena sekelompok orang, segelintir orang yang otaknya itu terdoktrinasi mungkin radikalisme agama. Yang tidak bisa menghargai perbedaan keyakinan, yang tidak bisa menghargai ya,
keberagaman, perbedaan pandangan. Ini tidak beres, begitu. Apa yang ditakutkan? Bukankah Allah di sini mengajarkan kebaikan, mengajarkan hal-hal yang supaya kita taat kepada pemerintah? Tapi pemerintahnya ngaco, penegak hukumnya tidak benar. Bahkan ada lagi saya lihat spanduk dipasang di mana-mana, di kampung ini tidak boleh berdiri gereja mayoritas Muslim. Ya ampun, saya bilang, di Kalimantan masuk sampai ke kampung-kampung mayoritas orang Dayak di sana. Masih ada surau segala macam. Tidak ada tuh yang ganggu. Tidak ada masalah. Di Manado Anda coba masuk ke mayoritas. Kalau kita mau main, oh ini mayoritas wilayah ini, tidak boleh masuk ini. Mayoritas wilayah ini, tidak boleh masuk yang minoritas. Ini kacau, negara ini akan terpecah-pecah. Ya. Suku bangsa kita ini akan perang. Akan terkotak-kotak akhirnya. Pak Jokowi, harusnya Anda sebagai presidennya turun tangan akan hal ini. Ya. Presiden terbaik. Sejak Indonesia berdiri, saya tahu Anda presiden terbaik. Banyak perubahan. Tetapi, ya, kalau model gubernur Jakarta yang seperti itu, radikalisme dengan naik jadi gubernur aja dengan cara yang tidak benar, ya, pakai isu-isu agama, maka kacau Indonesia. Kedepannya tidak akan bisa maju kalau begini, akan ribut terus. Cobalah dipikir, oh buat lagi SKB 3 menteri, kalau mau diizin rumah ibadah harus tanda tangan 60 kakak apa segala macam. Saya tanya kembali, pernah nggak dirikan masjid itu minta tanda tangan tetangga? Tidak pernah. Ya. Teman saya mau dirikan gereja, udah tanda tangan 59. Hanya satu orang yang tidak setuju. Tidak jadi. Ini ngaco-nya minta ampun. Orang mau mendirikan gereja bisa tidak boleh. Apa haknya sebenarnya? Orang dirikan supermarket, orang mau buat toko, mau buat apa segala, tidak ada masalah. Akhirnya kan umat Kristen ada yang bergereja, sewa ruko, sewa mall, sewa apa segala macam. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena penindasan ini, karena diskriminasi ini terjadi di Indonesia seperti ini. Sahabatku dikasih di dalam Tuhan, bagi Anda umat Kristen, ya, tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menghadapi intimidasi penganiayaan model seperti ini. Ya. Jangan pernah kendor semangatmu untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus. Tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Dia akan menjemput kita untuk naik ke surga. Dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Semua mereka akan dibinasakan kalau mereka tidak bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka dapat mungkin membunuh tubuh, tapi mereka tidak dapat mengambil jiwa dan roh kita. Tuhan Yesus Kristus Maha Kuasa. Dia mengasihi kita semua. Dia mengajarkan kita, kasihilah musuhmu, kasihilah mereka yang menganiaya kamu, berdoalah bagi mereka. Betapa agung dan mulianya iman kepercayaan kita dibanding dengan orang-orang durhaka yang seperti itu. Ya. Karena logika saya selalu mengatakan agama yang baik menghasilkan umat yang berbuat baik kepada umat agama lain. Demikian sebaliknya. Sebagai bukti saya memiliki iman yang baik, agama yang baik, Tuhan yang baik, yang maha kasih dan maha penyayang, maka saya merefleksikannya di dalam hidup saya. Saya mengasihi semua manusia. Orang mau beribadah, di dekat rumah saya toa speaker masjid kencengnya bukan main. It's okay. Bahkan saya pingin kadang-kadang dengar apa sih yang diceramahkannya. It's okay. Ya. Nggak pernah kita langsung mau bawa masa, mau apa segala macam. Buat apa? Itu hak dia. Dia senang, dia bahagia dengan itu. Dia lakukan. Dia mau menyembah pohon kah, dia mau apa kah. Itu hak dia. Itu kebebasan beragama.
Yang penting jangan merugikan orang lain. Berapa banyak orang-orang Kristen yang di rumahnya ngumpul, berdoa, baca Alkitab, bernyanyi, dipermasalahkan sama RT. Saya sendiri pernah mengalaminya sebagai saksi hidup. Saya mulai di ruko, saya ngumpulin anak-anak, saya nyanyi, Yesus cinta semua anak-anak di dunia. Datang itu sekelompok orang-orang preman-preman ngaku beragama. Oh, enggak boleh, enggak ada izin apa. RT-nya aja bilang enggak ada masalah. Ini terjadi. Saya kasih tahu, Indonesia. Penegak hukum, aparat penegak hukum enggak berani turun tangan kalau udah soal agama begini. Padahal ada undang-undangnya, tapi tidak dijalanin. Saya memang tidak masuk ke dalam ranah sampai, oh kenapa yang gereja di Jakarta Timur ditutup, oh katanya pakai jalur hijau apa segala macam. Ya, tapi dari pihak pendeta bilang udah ada izin apa, ya itu urusannya ini. Tetapi yang saya soroti adalah kebebasan beragama di Indonesia. Itu sangat menyedihkan. Orang untuk mau beribadah aja susah, gimana untuk yang lain? Kalau begitu kita ubah negara ini, tidak usah jadi negara demokrasi. Jadi aja seperti Korea Utara kalau begitu. Jadi seperti di mana lagi? Komunis. Gitu, dikontrol semua sama pemerintah semua. Orang berbeda pendapat, berbeda agama, mau ibadah aja sulit, lebih baik udah dijajah aja. Indonesia belum merdeka kalau begitu. Orang mau beribadah aja dipersulit. Perlu izin. Bagaimana logikanya orang berdoa, bernyanyi perlu izin? Ngaco. Sahabat gue dikasih dalam Tuhan, mari kita berjuang untuk mengubah Indonesia jadi lebih baik. Kalau tidak, maka akan hancur. Kita akan perang saudara kalau begini caranya. Ya. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.